hari ini? Sehat Bunda. Bagaimana kegiatan hari ini di sekolah? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Tapi tadi kan banyak kegiatan ya hari ini ya Bu Natal. Iya Bunda. Banyak banget. Yang penting Bu Natal jaga kesehatan ya. Bunda. Baiklah Bu Natal, rencana kan hari ini Bu Natal akan mengadakan coaching ya Bu ya? Iya Bunda. Iya, coaching baik Bu Natal. Sebelum Bu Natal mengadakan coaching, di sini mungkin sebagai langkah awal saya akan memberitahukan dulu ya Bu Natal tentang kegiatan coaching hari ini. Mungkin saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya ya Bu Natal ya. Iya, di sini Bu Natal nanti coach dan coaching itu akan dinilai dengan rubrik penilaian yang ada ya Bu Natal ya. Kemudian coach itu akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Dimana kan prinsip coaching itu ada berapa Bu Natal? Masih ingat nggak? Ada 3 Bunda. Iya betul, good job Bu Natal. Ada 3. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi ya Bu Natal ya. Nah baiklah Bu Natal, mungkin saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan ya Bu Natal ya. Siap Bu Natal? Siap Bunda. Ya baik Bu Natal. Untuk pertanyaan pertama ini begini Bu Natal, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coach saat melakukan coaching hari ini Bu Natal? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu Bunda ada 3. Yang pertama menanyakan kehadiran penuh. Betul. Yang kedua mendengar aktif Bunda. Terus yang terakhir itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya benar, Bu Natal masih ingat ya, betul. Ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan ya. Baik Bu Natal, untuk pertanyaan kedua ini kompetensi yang mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya gitu, yang ingin diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik ya Bunda ya. Iya, benar. Saya ada 2. Benar. Yang pertama mendengarkan aktif. Yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya benar ya Bu Natal, karena kita sebagai seorang coach harus bisa mendengarkan secara aktif ya, agar kita nanti bisa menemukan potensi yang ada pada coaching itu ya. Baik Bu Natal, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir, ini indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu Natal dalam kegiatan coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan ya Bunda ya, itu yaitu saya ingin coach menemukan solusi dari permasalahan. Nah, terus dia menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bunda. Iya, luar biasa ya, berarti indikatornya Bu Natal sebagai coach nanti berharap coachingnya dapat menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu Natal. Ya sangat luar biasa ini, dari 3 pertanyaan ini jawaban Bu Natal sangat luar biasa. Baiklah Bu Natal, mungkin demikian ya Bu Natal dari pra-observasi dari saya. Mungkin Bu Natal akan melanjutkan lagi pada kegiatan coaching ya Bu Natal. Semangat ya Bu Natal ya. Ya semangat Bunda. Ya, Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Natal. Selamat siang Bunda. Siang Bun. Gimana nih kabarnya? Iya, kabarnya alhamdulillah baik. Sri, tapi kok bilang alhamdulillahnya nadanya agak lain ya? Iya Bun, kita kan tahu kalau ngajar matematika pasti dari mukanya aja gurunya udah kelihatan udah lipat-lipat seperti itu. Oh, iya. Iya Bu. Jadi walaupun ketemu di jalan, oh itu guru matematika kayaknya udah lipat itu muka-mukanya seperti itu. Jadi gimana Bunda? Jadi gimana? Iya Bun. Saya kan sekarang ngajar kelas 8, gitu, tingkat 8, ngajar matematika seperti itu. Jadi ya seperti itulah, jadi bingung untuk mencari solusinya seperti itu. Tujuan Bunda gimana ya? Anak itu, harapan Bunda itu seperti apa? Ya, harapannya sih sebenarnya untuk anak-anak kelas 8 seharusnya itu sudah bisa lah mengerjakan perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan seperti itu. Tujuannya seperti itu, Bu. Kalau Bunda lihat nih, kira-kira rentang anak kita itu Bunda, yang Bunda ajarin tadi itu kira-kira dari skala berapa ya dia kalau bisa kita kasih poin ya? Ya, kalau bisa dikasih poin hanya di rentang 5. Ya rentang 5 ya Bunda ya. Bunda maunya dia rentang keberapa tuh?
paling tidak 8 lah Bun, supaya nanti ketika dia melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, contohnya SMA atau SMK, mereka sudah paham lah untuk paling tidak dasar dari matematika yang 4 itu sudah bisa lah seperti itu. Yang kali bagi tambah Iya, kurang ya Bunda ya. iya. Nih menurut Bunda nih, apa ya hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bunda Fitri nih dalam proses perkalian anak kita itu? Hambatannya adalah, masalahnya sekarang adalah waktu yang pertama iya, iya. Karena anak-anak seandainya saya mulai dari awal lagi mengajarkan mereka tentang perkalian, tentang pembagian, saya tidak bisa mengajar yang lain juga, dalam artian kita ada materi yang harus diajarkan, tetapi malah kita balik lagi, flashback lagi, pelajaran yang SD yang harusnya basic mereka kuasai harus kita ajarkan lagi, seperti itu. Iya ya Bunda ya, kita sudah mempunyai kompetensi KD yang akan kita ajarkan, padahal pada saat kita memberikan yang baru, sedangkan yang lama anak kita belum bisa ya Bunda ya. Gini nih Bunda, apa ya rencana Bunda untuk mencapai tujuan yang Bunda ingin harapkan tadi? Itulah rencananya adalah mencari strategi supaya anak-anak itu menyenangi matematika dulu. Seperti itu salah satunya. Kenapa mereka tidak senang? Karena mereka tidak paham. Dari pelajaran dasarnya yang 4 itu aja sudah tidak bisa, pastinya tidak akan pernah menyenangi matematika seperti itu. Menurut Bunda nih, bagaimana strategi yang akan Bunda lakukan agar murid-murid kita, murid-murid kelas 8 kita ini menyenangi dan bisa perkalian yang Bunda harapkan? Untuk strateginya adalah kemarin saya sudah cari-cari di YouTube, channel YouTube bagaimana strategi untuk belajar perkalian. Nah, karena sekarang dunianya ada dunia digital, sementara kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk menghafal perkalian. Oleh karena itu saya akan mencari trik yang menyenangkan untuk mungkin salah satunya dengan jarimatika, untuk strategi-strategi yang intinya adalah menyenangkan mereka. Jadi mereka tidak merasa terbebani dengan menghafal, tetapi dengan trik bahasa trik. Kayaknya ini menyenangkan. Jadi mereka akan lebih tertarik duluan. Nah, setelah itu berharapnya mereka akan suka dengan matematika. Wow, keren ya Bunda ya, keren. Komitmen Bunda tuh untuk mencapai hal itu apa ya Bunda? Komitmen yang saya pegang adalah saya harus bisa mengajarkan sama mereka itu, meskipun kita tahu bahwasanya anak-anak pasti memiliki kemampuan yang masing-masing, tetapi paling tidak mereka dasar matematika bisa seperti itu. Yang menjadi komitmen dasar saya adalah anak-anak lulus dari SMP mereka harus bisa perkalian, penjumlahan, pembagian dan pengurangan seperti itu. Nih siapa nih kira-kira yang bisa menolong Bunda untuk Bunda berkolaborasi bersama-sama itu Bunda? Ya, kemarin juga saya sudah berkoordinasi dengan teman sejawat, bahwasanya saya menyampaikan untuk strategi menghadapi anak-anak yang mungkin masih bermasalah dengan matematika, dan ternyata yaitu dari teman sejawat sangat mendukung untuk kegiatan tersebut. Jadi silahkan ayo kita sama-sama untuk mengajarkan anak pelajaran itu dasar matematika seperti itu. Oke. Semoga tercapai ya Bunda ya. Nah, ini Bunda, kira-kira nih gimana ya perasaan Bunda sekarang ya sesudah bercerita nih dengan saya nih? Iya. Setelah bercerita sama Bunda, kita sama-sama dengan jurusan matematika, paling tidak saya jadi lebih plong bahwasanya matematika harus lebih menyenangkan seperti itu. Nah, cara menyenangkannya dengan anak-anak yang lebih modern sekarang, berarti kita harus menyenangkan mereka terlebih dahulu supaya mereka mau belajar matematika seperti itu. Wow, keren, mulia Bunda Fitri ya. Oke lah Bunda, tetap jaga kesehatan Bunda. Iya Bu. Tetap semangat, tetap senyum. Oke Bunda. Oke. Bunda, kita jam pulang kan ya Bunda ya? Iya Bu. Oke, mari kita pulang Bunda. Selamat siang. Iya, selamat siang.
Terima kasih banyak. Iya Bunda. Halo Bu Natal, selamat siang. Siang Bunda Jeje. Ya, bagaimana siang ini udah makan belum? Sudah. Nah, sudah, alhamdulillah. Jadi bagaimana tadi kegiatan coachingnya? Sukses Bunda. Sukses, oke, kira Bu Natal. Nah, kebetulan tadi kan saya mendampingi Bu Natal pada saat coaching ya. Saya sudah mendengar semua apa yang Ibu tanyakan kepada coaching. Nah, sebelum penutupan, ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi Bu Natal. Boleh ya Bu Natal ya? Boleh, Bunda. Baik Bu Natal. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan ini Bu Natal. Apa saja sih yang sudah Ibu Natal lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan oleh Bu Natal? Saya sudah menggunakan alur tirta itu dengan secara runtun dan sesuai Bunda. Saya sudah menanyakan kepada cucu saya bahwa tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya apa, rencana aksi dia kemudian apa, kemudian komitmen dia, tanggung jawab dia apa Bunda. Semoga, dan saya juga menggali potensi yang ada pada church sehingga menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bunda. Jadi coaching yang Ibu coaching itu sudah dapat menemukan masalahnya kembali ya Bu. Iya, Bunda. Iya, luar biasa Bu Natal ini bisa menggali potensi yang dimiliki si coaching. Baik Bu Natal, mungkin di sini saya akan memberikan tanggapan. Nah, sebagai observer di sini saya menilai proses coaching yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya Bu Natal ya. Dan proses coaching itu sudah menggunakan alur tirta ya Bu Natal. Kemudian di sini Ibu sudah berusaha menggali apa yang ada pada diri coaching untuk dapat menyelesaikan atau memberikan solusi atas masalahnya sendiri ya Bu Natal. Dan dari sini si coaching itu coaching ini kegiatan coaching ini dapat berlangsung dengan lancar Bu Natal. Dan memang saya lihat Bu Natal memang berbakat dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih Bunda. Ya, mudah-mudahan Bu Natal nanti kedepannya bisa melaksanakan alur tirta ini lebih baik lagi atau meningkatkan lagi. Nah, Bu Natal bisa menerapkannya kepada teman-teman yang lain. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari saya Bu Natal. Sukses selalu untuk Bu Natal, dan yang penting sehat dan bahagia ya Bu Natal. Terima kasih ya Bunda. Iya. Baik Bu Natal, karena waktu juga sudah mau zuhur ini, mungkin kita sudahin saja kegiatan kita hari ini ya Bu Natalnya. Terima kasih atas Terima kerjasamanya kasih Bu Bunda Natal. Jeje. Assalamualaikum Bu Jeje. Waalaikumsalam Bu Fitria. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu Baik Jeje? sekali Bu Fitria, sangat baik. Luar biasa ya untuk kegiatan hari ini. Sebelum Ibu melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Baik Gitu. Ibu Fitri. Ya, coach dan coachee akan dinilai dengan rubrik penilaian. Ya Bu ya. Iya, Ibu. Jadi coach akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ibu masih ingat prinsip coaching ada berapa? Ada 3 Ibu. Iya, yang pertama yaitu kemitraan, Benar Ibu. yang kedua, proses kreatif. yang ketiga, memaksimalkan potensi Bu. iya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang akan saya tanyakan yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat coaching nanti? Ya, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching ya Bu ya. Yang pertama itu memang menanyakan kehadiran penuh kepada si coaching Bu. Kemudian yang kedua itu saya akan mendengarkan secara aktif apa yang dikeluhkan oleh si coaching Bu. Iya. Kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan agar bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching. Wih, luar biasa ya. Yang selanjutnya pertanyaan berikutnya itu kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Iya, mungkin kompetensi yang akan saya
kembangkan secara spesifik ya Bu ya. Iya. Saya mengambil 2 poin Bu. Yang Iya. pertama itu saya akan mendengarkan dengan aktif. Kenapa? Dengan mendengarkan aktif itu akan membuat si koci itu menjadi nyaman dan senang Bu. Kemudian yang kedua itu mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, agar si koci itu bisa mengeluarkan ide-idenya atau gagasan-gagasan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Oke, ya. Selanjutnya yaitu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching ini. Ya, mungkin kalau indikator yang akan saya kembangkan itu Bu, mungkin saya akan fokus kepada coach, yaitu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada dirinya Bu. Jadi saya akan mencari langkah-langkah apa dalam mengatasi permasalahannya Bu. Begitu dari saya. Iya. Ya, jadi demikian untuk kegiatan pra-observasi kita hari ini. Semoga dalam melakukan coaching berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan si coach juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Ya. Baik Ibu. Silakan ya Ibu ya. Ya, Terima makasih. kasih. Siang Bu Natal. Siang Bu Deje. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana nih Bu Natal hari ini dengan anak-anak di kelas atau di sekolah? Bagus Bun, Bagus ya. Hmm. Tapi kok agak sedikit berkerut gitu loh. Tadi kan Bu Natal WA saya nih nanyakan, Bu Jeje ada waktu. Nah, Iya. gitu ada apa ya tadi Bu Natal? Pengen cerita sebenarnya sama Bu Jeje ya. nih. Saya takut Bu Jeje nanti belum pulang, jadi saya pengen cerita sedikit untuk Bu Jeje. Tapi sebelum cerita kira-kira dalam coaching kita ini, diskusi kita ini kira-kira apa yang Bu Natal inginkan nanti? Saya ingin tuh Bu, anak saya tuh lebih disiplin, lebih sopan. Emangnya kenapa Bu Natal dengan anaknya ini tentang kedisiplinannya? Iya Bu, saya sering sih dapat laporan. Benar. Karena saya wali kelas kan. Mm-mm. Wali kelas anak. Sebenarnya saya lagi sedih sedikit sih. Nah, guru-guru terus melapor ke saya. Bu Natal, anak awak tuh lah Bu Natal. Iya. Bu Natal si ini lah Bu Natal. Benar. Nah, saya ngajar dia ribut. Nah, dia izin keluar aja Bu Natal, nggak izin sama saya. Masuk aja. Nah, gitu Bu. Jadi saya sebagai wali kelas tuh gimana ya? Sedih, iya juga, kecewa, iya juga. Itu Bunda. Iya, dari yang Ibu Natal sampaikan tadi, misalnya kira-kira kesempatan yang bagaimana yang sudah Ibu miliki untuk menghadapi anak-anak tersebut, yang akan Ibu berikan untuk anak-anak tersebut. Pertama-tama ya Bunda ya, saya ini memang sudah selalu sih mengingatkan sebelum pembelajaran pertama, sebelum ngasih pembinaan Benar. kepada anak-anak. Terus saya juga mengingatkan, nak hargai ya guru gitu. Iya. Nah, gitu Bunda. Berapa persen ya Bu Natal ya menurunnya ini tentang kedisiplinan anak Bu Natal ini? Ini banyak Banyak ya, Bunda. Kira-kira sekarang paling 40%. 40% ya, dari skala 40% itu kira-kira Bu Natal mau skala yang berapa persen? Saya sih kepengennya ya kan Bunda kan kita kan tak mengharap dia sekarang. Saya karena wali kelas tuh saya pengen lah anak saya ini di skala 70 aja Skala Bunda. 70 ya. Bu Natal, untuk mencapai skala 70 itu kan tidak mudah ya Bu Natal ya, apalagi dengan anak-anak sekarang yang memang betul-betul disiplinnya itu bisa dikatakan jauh dibanding kita dulu ya Bu Natalnya. Nah, di sini pastinya Bu Natal akan menemukan hambatan-hambatan ya Bu Natal ya. Nah, hambatan apa saja sih yang ada ya, atau yang Bu Natal temukan dalam proses mendisiplinkan anak ini? Anak saya ini Bunda kalau di saya dia dengar gitu. Keluar saya udah ribut kadang itu tak disiplin gitu loh Bunda. Jadi guru-guru ngelapor sama saya. Natal awak tuh Natal awak tuh Natal gitu Bunda. Dari hambatan yang Natal tadi sampaikan, kira-kira Bu Natal mempunyai solusi apa gitu? Saya kan rencana nih Bu. Saya rencana memang mau mengingatkan lagi sama anak-anak. Tapi karena saya juga udah lupa
itu terus namanya. Saya rencana mau berdiskusi kepada anak saya itu satu persatu Bunda. Kemudian saya juga minta kerjasama kepada ibu rumahnya, ibu guru BK saya, ibu guru BK dan kepada orang tua Bunda. Betul, dari yang Ibu sampaikan tadi kan strategi apa untuk mengukur kedisiplinan itu bisa tercapai Bu Natal? Apa strategi yang Bu Natal gunakan agar kedisiplinan anak itu bisa tercapai seperti yang Ibu inginkan tadi? Pertama, saya harus lebih disiplin lagi Bunda. Mungkin selama ini kan mereka baris-baris, tapi saya nggak ada di depan mereka. Kemudian satu lagi saya memberi contoh kepada mereka bahwa ketika mungkin mereka lagi mengajar, saya untuk mengetok pintu. Betul. Jadi dia tahu bahwa kalau masuk kelas tuh kita harus mengetok pintu. Kalau kita keluar tuh kita harus permisi. Saya memberikan contoh yang nyata. Terus bagaimana cara Bu Natal untuk mengukur keberhasilan tersebut? Ada nggak cara dari Bu Natal? Iya Bunda, nanti saya akan menanyakan langsung kepada guru yang masuk Bunda. Nah gimana ya anak saya gitu. Terus saya pas ketika saya ngajar, saya mungkin bisa melihat secara kasat lewat melihat anak saya. Berarti dilakukan secara ini ya, pemantauan secara berkala ya Bu ya, itu ya maksudnya. Oke, baik Bu Natal. Nah, dengan apa yang sudah Ibu sampaikan ini, komitmen apa dari Ibu Natal agar semua ini dapat berjalan dengan lancar, kedisiplinannya itu agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan tadi? Ya, komitmen saya itu Bunda, saya akan melaksanakan mulai besok Bunda, mulai dari besok saya akan memanggil dulu anak saya. Dengan anak saya tanya kenapa, nah besoknya langsung saya sampaikan ke Ibu BK. Ya, berarti Bu Natal mempunyai komitmen bahwa Bu Natal itu akan terus melakukan pemanggilan ya. Terus dengan berkolaborasi dengan guru BK tadi ya Bu Natal ya. Iya, dan orang tua luar biasa Bu Natal. Terus kira-kira ini kapan pelaksanaannya Bu Natal? Besok, udah mulai besok. Ibu luar biasa. Saya penasaran ini Bu Natal nanti dengan Ibu sudah melakukan pemanggilan dan berkolaborasi dengan guru BK, saya penasaran nih apa yang akan terjadi. Apakah kedisiplinan anak ini meningkat atau tidak? Saya tunggu ya Bu Natal ya. Baiklah Bu Natal, sangat luar biasa hari ini diskusi kita, coaching kita, pemanggilan dan berkolaborasi dengan guru BK. Saya penasaran nih apa yang akan terjadi. Apakah kedisiplinan anak ini meningkat atau tidak? Saya tunggu ya Bu Natal ya. Baiklah Bu Natal, sangat luar biasa hari ini diskusi kita, coaching kita. Mudah-mudahan Bu Natal tetap mengembangkan ide-idenya demi memajukan anak-anak Indonesia atau anak-anak yang ada di lingkungan sekolah Bu Natal ya Bu Natalnya. Sangat luar biasa Bu Natal. Harapan saya sebagai coach, Bu Natal tetap sehat, menjadi guru yang teladan bagi semua murid-muridnya ya Bu Natal. Sekarang bagaimana perasaan Bu Natal? Senang Bunda. Longgar saya tadi. Saya agak sedih ketika saya sudah bercerita sama Bu JJ. Rasanya saya senang. Iya, saya juga sangat senang Bu Natal dapat misalnya sudah cantik, cerdas lagi, mempunyai ide-ide yang cemerlang. Itu saya juga mendapatkan ilmu Bu Natal dari Bu Natal gitu. Baiklah Bu Natal nih, kebetulan sudah jam zuhur, saya juga sudah lapar. Aduh, makasih ya Bu JJ. Lanjut lagi nanti ada pertemuan dengan kesiswaan. Jadi saya sudahin sampai di sini aja ya Bu Natal ya. Sama-sama. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa kita saling berkolaborasi ya Bu Natal ya. Baik, terima kasih Bu Natal. Selamat siang. Ya. Iya. Aduh, gimana Bu? Tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Natal. Ternyata Bu dulu kita melaksanakan coaching, saya dapat inspirasi dari Bu Natal. Bu Natal juga orangnya cerdas, inisiatifnya tinggi, dia mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Pokoknya seru lah Bu, saya pun senang Bu hari ini merasa bahagia Bu.
Oke, ya. Jadi dari hasil yang tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya Bu, berdasarkan coaching yang telah saya lakukan tadi bersama dengan Ibu Natalia Bu, ternyata banyak manfaatnya Ibu. Kemudian dalam coaching tersebut saya menggunakan alur Tirta ya Bu ya, di mana di situ ada tujuan, terus yang kedua di situ ada identifikasi, kemudian ada aksi dan ada komitmen atau tanggung jawab dari si coaching tersebut Ibu. Dan dengan indikator tujuan yang saya harapkan, ternyata Ibu Natal itu dapat mengeluarkan ide-idenya Bu atau gagasannya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Itu yang saya dapatkan dari ini. Iya, luar biasa ya Bu ya. Iya. Jadi sebagai saya sendiri sebagai observer, saya menilai bahwa coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Sesuai dengan alur itu, dengan alur Tirta tadi ya Bu ya. Luar biasa, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan pada coaching sehingga coaching menemukan solusi dari permasalahan yang ada seperti itu ya Bu ya. Gimana perasaannya setelah coaching kegiatan hari ini Ibu? Ya, saya merasa senang Bu, saya dapat menggali potensi yang ada pada diri saya walaupun masih dibutuhkan latihan-latihan lagi Bu. Iya Ibu, dengan kita banyak latihan, coaching, teman sejawat ataupun teman guru yang lain, pastinya kita akan terlatih dan terbiasa seperti itu ya Bu ya. Siap, Ibu. Oke, ya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga Ibu. Iya Ibu, semoga makin sukses ya Bu ya. Siap, Ibu. Iya Bu. Ya terima kasih Terima ya kasih Ibu. Selamat siang ya Bu. Siang. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu Natal. Bu Fitri apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaian ya Bu. Coach dan coaching akan dinilai dengan rubrik penilaian ya Bu. Coach akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Itu ada 3 kan Bu? Iya Bu. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama Ibu ya. Iya Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat coaching nanti? Untuk kompetensi yang nanti akan saya kembangkan, yang pertama adalah menanyakan kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus ya Bu ya. Saya mau bertanya lagi nih Bu, yang kedua, menurut Bunda nih, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang untuk diobservasi? Untuk yang kedua ini yang dikembangkan, di mana kompetensi yang akan dikembangkan di sini yaitu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus. Saya mau kasih pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Ini menurut Bunda Fitri nih, indikator yang bagaimana yang Bunda inginkan dalam kegiatan coaching ini? Indikator yang saya inginkan dalam kegiatan coaching ini yang pertama yaitu saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh begitu. Perasaan saya Ibu udah cukup siap ini ya. Iya Ibu. Demikian dulu ya Bu observasi dari saya. Silakan Ibu melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu Nata. 3. Selamat sore Bu Jeje. Sore Bu Fitria. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah udah masih sehat. Tapi kenapa ekspresi mukanya seperti itu? Sehat badannya Bu, tapi pikirannya sakit. Kenapa? Banyak pikiran.
banyak pikiran apa yang ibu pikirkan tentang Ini loh, ya, kan dalam beberapa hari ini dari hari Senin sama Kamis, Jumat, aduh anak-anak itu Bu Fitri ya, saya sampai pusing. Padahal saya sudah ngomel berhari-hari, ngomel di kelas, jaga kedisiplinan. Tapi kali ini mereka Bu, disiplin waktunya berkurang, terus kedisiplinan saat di lapangan juga berkurang. Padahal saya itu sudah memberi pengarahan gitu, tapi anak-anak ini belum juga mendengarnya Bu Fitri ya, jadi saya bingung. Jadi pertemuan coaching kita hari ini tujuannya adalah membahas tentang kedisiplinan siswa yang sangat luar biasa ya Bu ya. Benar Bu Fitri ya. Sangat menguras pikiran Bu Jeje Iya. sampai mukanya pun sudah kelihatan bahwasanya banyak pikiran tentang Benar. kedisiplinan siswa. Benar, saya berharap sekali loh Bu dengan coaching ini nanti. Saya berharap anak-anak saya itu bisa disiplinnya meningkat kembali Bu, seperti semula. Setidaknya nggak usah lah muluk-muluk, yang penting dia meningkatlah disiplinnya itu sih Bu. Syukurlah. Ya, yang selanjutnya, jadi dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Ibu sekarang untuk mencapai tujuan agar anak-anak itu mencapai agar disiplinnya agak meningkat seperti itu? Kalau dulu kan itu Bu bisa dikatakan anak ini di angka 8 ya, Iya, Bu, ya. iya. Nah, tapi sekarang ini kayaknya sebenarnya di angka 5 gitu menurun. Iya, Kan iya, jauh iya. kan Bu. Iya, iya. Kalau untuk mencapai sempurna kan tidak mungkin ya Bu ya. Iya, iya. Tapi ini saya berharap sih Bu nggak muluk-muluk dari istilahnya 8 tadi kan turun jadi 5 ya Bu ya. Saya kepingin istilahnya 6,5 Kak atau 7 lah Bu itu. Itu sih saya kepinginnya Bu di skala seperti itu. Oke, jadi hambatan-hambatan apa yang Ibu hambatan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuannya adalah meningkatkan kedisiplinan lagi. Jadi hambatan apa yang Ibu alami sekarang ini? Ya, kalau hambatan itu pasti banyak ya Bu. Salah satunya mungkin dari anak itu sendiri ya Bu ya, karena satu mungkin dari orang tuanya ya Bu ya, terus kemudian yang kedua mungkin dari sesama teman-teman kita. Karena untuk mengembalikan disiplin itu sangat susah Bu kalau nggak dimulai dari diri sendiri gitu Bu. Itu lah Bu hambatan saya. Ya. Selanjutnya, jadi untuk mencapai hal itu semua, jadi rencana yang Ibu Jeje mau rencanakan itu apa aja? Saya itu kepengen Bu, rencana saya itu meningkatkan kedisiplinan anak dengan cara istilahnya kita selalu memberi pengarahan. Nah terus kemudian saya itu kepengen memberitahukan ke anak tersebut tentang keyakinan kelas yang ada ya Bu ya. Terus saya mungkin akan mengadakan diskusi dengan teman-teman kerja saya rencana ke depannya. Jadi rencana yang Ibu rencanakan seperti itu ya Bu ya? Iya benar Iya. Bu. Jadi strategi-strateginya kira-kira apa Ibu yang supaya yang tadi rencana yang Ibu rencanakan supaya dapat tercapai sesuai dengan skalanya seperti itu? Mungkin strategi yang utama itu mungkin dari sayanya sendiri ya Bu ya. Strateginya itu satu, yang biasanya anak terlambat nih yang datangnya jam 7.04, Iya. mungkin saya akan datang lebih cepat dari mereka Oke. Bu. Nanti saya akan berdiri di dekat pagar itu untuk menyambut mereka gitu. Jadi setidaknya mereka bisa mencontoh dari hal kecil itu dulu Bu. Nah, terus kemudian yang kedua mungkin di kelas itu saya akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas anak-anak kita Bu. Setelah itu mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk menyampaikan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita itu Bu. Jadi dengan begitu mudah-mudahan anak-anak bisa kembali lagi meningkatkan kedisiplinannya Bu. Sangat luar biasa. Oh ya satu lagi Bu, Iya. mungkin saya akan inginkan 5S-nya Bu, akan saya lebih tingkatkan 5S-nya agar mereka disiplin. Apa itu 5S Bu? Senyum, salam dan sapa, sopan santun. Wih, Gitu, Bu. luar biasa. Jadi Gitu. memang salah satunya dimulai dari diri sendiri Benar, dulu. Bu. Nanti pasti anak-anak akan mencontoh. Oh iya, guru saya ternyata bisa untuk menjadikan teladan. Iya. Makanya akan lebih bersemangat lagi. Nah SD kan Bu, kalau nggak diberi contoh nanti aduh bahaya kan Bu. Betul Ah. sekali, iya. Karena sekarang harus ada contoh nyatanya dulu, Iya, baru benar. mereka mau melaksanakannya. Iya benar. Oh, iya. Ya selanjutnya, jadi untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang untuk menghalangi strategi Ibu kira-kira apa? Untuk agar tidak ini ya Bu ya, strategi tadi yang menghalangi itu bagaimana cara kita Iya, gitu ya Bu iya. ya. Mungkin saya akan istilahnya berkunjung ke rumah
anak tersebut Bu yang sering terlambat tadi Bu, untuk menetapkan kedisiplinan tersebut mungkin saya akan berjumpa dengan orang tuanya, melakukan kunjungan ya Bu, Iya. ya menanyakan Pak saya kalau bisa bagaimana gitu, ataupun yang pertama itu mungkin memanggil dulu ya Bu. Iya. Sudah proses memanggil, kita ini ternyata misalnya tidak jalan juga, mungkin saya akan datang ke rumahnya untuk mencari tahu lagi kenapa anak ini masih terlambat lagi begitu Bu. Sangat luar biasa ya. Jadi untuk tindak lanjut dari coaching saat ini yang sangat luar biasa, kira-kira apa ya Ibu? Tindak lanjutnya dari ini ya coaching. Mungkin dari coaching ini Bu, tindak lanjutnya dari saya mungkin saya akan lebih meningkatkan ide-ide yang saya miliki ini untuk diterapkan ke sekolah ya Bu ya. Seperti yang tadi masalah kedisiplinan kan, Iya, ada betul. ide-ide saya itu tadi mungkin akan saya lebih tingkatkan lagi untuk kemajuan sekolah atau anak didik saya. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan, yang Ibu rencanakan, strategi dan rencana apapun yang Ibu kerjakan nantinya semoga berjalan dengan lancar. Anak-anak juga kedisiplinannya menjadi meningkat seperti itu ya. Kan ada ide-ide saya itu tadi mungkin akan saya lebih tingkatkan lagi untuk kemajuan sekolah atau anak didik saya. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan, yang Ibu rencanakan, strategi dan rencana apapun yang Ibu kerjakan nantinya semoga berjalan dengan lancar. Anak-anak juga kedisiplinannya menjadi meningkat seperti itu ya, meskipun gangguan pastinya ada. Yang pastinya kita harus siap untuk menghadapi itu semua ya Bu ya. Jadi dengan kegiatan coaching hari ini gimana apakah sudah agak mendingan gitu? Saya agak mendingan Bu, ada pencerahan di dalam pikiran Iya. saya ini, apalagi dengan Bu Fitri menyampaikannya semangat itu kan akhirnya saya bisa mencair yang ada di pikiran saya ini bisa mencair, jadi saya bisa mengeluarkan ide-ide tadi Bu. Iya Ibu, semoga bisa lancar. Nanti kalau memang sudah itu strateginya sudah berjalan dengan lancar, kabarin saya lagi. Siap, Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Sama-sama, untuk coaching Bu. hari ini. Ya, Bu. Semoga terlaksana dengan lancar ya Siap, Ibu ya. Terima kasih motivasinya ya Bu ya. Iya Ibu. Halo Bunda, apa kabar? Iya Bun, kabarnya baik Bun. Gimana nih Bunda? Sebelum penutupan ya Bun, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi, boleh Bunda? Iya silahkan Bun. Bunda, apa saja yang sudah Bunda lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang saya lakukan tadi adalah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana alurnya yang pertama adalah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi pada si coach dapat menceritakan permasalahan yang ada seperti itu. Wow, keren Bunda Fitri ya. Sebagai observasi saya menilai proses coaching yang Bunda lakukan tadi semuanya sudah sesuai alur Tirta ya Bunda. Dan Bunda juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Hebat Bunda Fitri, saya memang dari pertama juga saya Bunda Fitri pasti memiliki ide-ide yang lebih cemerlang. Iya terima kasih Bu. Dan mungkin sekarang udah jam berapa ya Bunda? Oh ya udah waktunya kita pulang.